Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini si anak mau keliling-keliling katanya. Bab 481 pelajaran. Ini tidak mungkin. Ye Yunyao menjerit dan mengulurkan tangan untuk mengambil kartu identitas pelajar dari tangan Ye Yan. Ye Yan melambaikan tangannya dan menyimpannya. Siswa dari kelas 3, harap perhatikan identitasmu. Katanya dengan dingin. Ye Yunyao sangat marah hingga dia hampir kehilangan akal sehatnya. Mengapa? Hanya mereka yang memiliki status tinggi dan bakat nyata yang dapat memasuki kelas 1 TLS Business School. Bagaimana mungkin Ye Yan, anak haram, bisa masuk? Oke, wanita jalang Ye Yunlan itu pasti telah merusaknya. Dia benar-benar membiarkan bajingan sepertimu pergi bekerja. Dia benar-benar gila. Mata Ye Yan menjadi dingin. Jika mulutmu kotor, berhati-hatilah dengan pembalasan. Ye Yunyao mencibir lagi dan lagi. Retribusi? Sudah kubilang. Aku ingin melihat dari mana datangnya retribusi. Ye Yan meliriknya dan menjentikkan ujung jarinya. Sepotong kertas kecil menghantam pinggangnya dengan semburan energi batin. Ye Yunyao merasakan mati rasa di pinggangnya, tapi dia tidak peduli. Segera, TLS Business School tiba. Para siswa yang datang dan pergi di depan pintu semuanya mengenakan pakaian mahal dan memiliki wajah arogansi. Ye Yunyao membuka pintu dan keluar dari mobil terlebih dahulu. HMPH, aku peringatkan kamu, menjauhlah dariku. Aku tidak ingin orang tahu bahwa aku mengenalmu. Katanya dengan nada menghina. Dia adalah putri dari keluarga Ye. Betapa memalukan jika seseorang melihatnya berjalan dengan anak haram. Ye Yan melengkungkan bibirnya. Saya juga. Dia melihat Ye Yunyao masuk ke pintu sekolah bisnis. Seseorang melihatnya dan menyapanya dengan sopan. Selamat pagi, Nona Yunyao. Hari ini juga indah, Nona Yunyao. Ayo kita makan malam bersama siang ini. Ye Yunyao menunjukkan ekspresi bangga. Tidak peduli apa, dia adalah wanita muda dari keluarga Ye, jadi orang-orang memujinya kemanapun dia pergi. Dia mengangguk sebagai tanggapan terhadap orang-orang ini. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa dia bisa menempatkan beberapa hambatan di jalan Ye Yan terlebih dahulu agar dia tidak mendapatkan waktu yang mudah. Ye Yunyao mengambil keputusan. Secara kebetulan, beberapa wanita dari keluarga bangsawan yang biasanya memiliki hubungan baik dengannya melambai padanya. Ye Yunyao segera bersiap untuk berjalan, dimulai dengan orang-orang ini. Tak disangka, begitu ia melangkah 2 langkah, kakinya terasa lemas entah kenapa. Dengan bunyi celepuk, seluruh orang berlutut di tanah. Semua orang di sekitar tercengang, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan. Tapi tidak ada yang sadar untuk sementara waktu, dan karena wajah keluarga Ye, tidak ada yang berani menertawakannya. Ye Yunyao kesal, mengira dia tidak berjalan dengan mantap, dan segera ingin berdiri. Akibatnya, begitu dia memaksakan diri untuk berdiri diam, dia merasakan mati rasa di pinggangnya, dan semua kekuatan yang dia kumpulkan menghilang. Kali ini, dia semakin malu dan berlutut di tanah. Engah, kali ini, seseorang tidak dapat menahannya. Terdengar ledakan tawa pelan. Ye Yunyao merasa wajahnya sangat panas. Saya, nona muda dari keluarga Ye, sebenarnya membuat kesalahan besar di pintu masuk TLS Business School. Dia bahkan tidak berpikir untuk bertanya pada dirinya sendiri apa yang terjadi dan mengapa dia jatuh satu demi satu. Dia hanya ingin segera keluar dari sini. Ye Yunyao mengertakkan gigi dan melompat dengan kekuatan tiba-tiba. Kemudian pinggangnya melunak dan dia tidak bisa berdiri. Kali ini, dia jatuh seluruhnya ke tanah,
Hahaha. Kali ini, orang-orang di sekitarnya benar-benar tidak dapat menahannya dan mulai tertawa. Apa yang sedang dilakukan Nona Yunyao? Aku tidak tahu. Apakah kamu sudah melumasi kakimu? Hahaha, sangat jelas. Apakah ini tanah datar yang legendaris? Begitu tawa dimulai, tidak bisa berhenti. Dengan maksud untuk tidak menghukum semua orang, orang-orang tidak lagi ragu dan mulai berbicara satu demi satu. Ye Yunyao bahkan ingin mati. Dia merasa bahwa dia pasti dirasuki roh jahat. Jika tidak, mengapa dia jatuh 3 kali berturut-turut? Tanah di sini datar, tidak ada lubang atau parit, dan hanya akan runtuh seperti ini jika melihat hantu. Kuncinya adalah Ye Yunyao terlalu lemah untuk bangun sekarang. Dan bahkan jika dia bangun, hatinya gemetar, karena takut dia akan jatuh lagi. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melihat teman-temannya. Kamu hanya menonton di sana, kenapa kamu tidak cepat membantuku? Ye Yunyao berteriak. Orang-orang itu menyaksikannya bergulat seperti badut dan menyesal sudah lama menyapanya. Sekarang, ketika mereka mendengar Ye Yunyao memanggil mereka, mereka semakin enggan untuk pergi ke sana. Namun tidak ada yang bisa mereka lakukan. Alasan mereka dekat dengan Ye Yunyao adalah karena pengaturan keluarga, agar mereka bisa menyenangkan Ye Yunyao sehingga bisa mendapatkan keuntungan bagi keluarga. Oleh karena itu, meski dirasa terlalu memalukan, para wanita ini tidak berani pergi ke sana. Beberapa orang tampak kaku dan bergegas membantu Ye Yunyao bangkit dari tanah. Ye Yunyao hanya merasa pinggangnya melemah untuk beberapa saat, dan setelah berjalan 2 langkah, kakinya lemas dan terjatuh. Untungnya, ada seseorang yang mendukungnya sekarang, jadi dia terhindar dari terjatuh lagi. Pergi ke rumah sakit, Ye Yunyao berteriak sekuat tenaga. Dia sangat takut. Dia takut dia mengidap suatu penyakit, tapi dia juga takut kalau itu bukan penyakit. Para wanita itu tidak punya pilihan selain setengah menyeret dan setengah lagi menahannya ke rumah sakit. Saat ini, Ye Yanshi keluar dari mobil. Saat melewati Ye Yunyao, dia meliriknya dan memberinya sedikit meringis. Ye Yunyao kaget saat melihat ekspresi wajahnya. Mungkinkah penampilannya saat ini ada hubungannya dengan makhluk rendahan ini? Tapi bagaimana mungkin? Dia tidak mungkin mampu melakukan ini. Ye Yan mengabaikan pikiran Ye Yunyao dan pergi ke kantor guru. Seperti biasa, dia harus melapor terlebih dahulu kepada guru kelasnya. Meskipun TLS Business School adalah sekolah tanpa pendaftaran terbuka dan hanya menyasar keluarga kaya, namun menempati area yang luas. Ada taman, bebatuan, kolam, dan air mengalir. Tidak terlihat seperti sekolah, tapi terlihat seperti taman. Ye Yan mengagumi pemandangan sepanjang perjalanan menuju kantor. Begitu saya memasuki pintu, saya menemukan bahwa guru kelas-kelas 1 adalah seorang wanita yang menawan. Ye Yan pernah melihat wanita ini sebelumnya. Lan Lengyu lah yang berbicara mewakilinya kemarin. Halo guru, kita bertemu lagi, Ye Yan berkata dengan sopan. Lan Lengyu menatapnya, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Setelah dia kembali kemarin, dia menggunakan berbagai metode untuk mencari tahu apa yang istimewa dari Ye Yan sehingga dia layak mendapatkan perlindungan pribadi dari komite TLS. Tapi setelah menghabiskan waktu lama, dia tidak bisa menemukan petunjuk apapun. Hal ini membuat Lan Lengyu semakin penasaran dengan Ye Yan. Namun, dia juga seorang wanita yang bisa menjaga ketenangannya. Jadi dia tidak bertanya secara langsung, melainkan mengangguk dengan sopan. Aku senang bertemu denganmu lagi. Kurasa Yunlan sudah memberitahumu tentang situasi di kelas 1.
Meskipun jarang sekali kamu bisa masuk kelas 1, kamu juga harus memperhatikan fakta bahwa orang-orang di kelas 1 tidak terlalu akur. Ye Yan mengangguk. Saya mengerti, memang benar, ketika sekelompok orang dengan identitas dan kemampuan berkumpul, pemandangannya pasti akan sangat rumit. Bab 482 lebih baik pergi ke rumah sakit, namun, ini tidak ada hubungannya dengan Ye Yan. Dia di sini hanya untuk belajar. Jika ada yang bersikeras mempermainkannya tanpa membuka matanya, dia tidak akan bersikap lunak. Lan Lengyu menjelaskan beberapa kata lagi, lalu meminta Ye Yan pergi ke ruang kelas. Guru kelas di TLS Business School tidak bertanggung jawab untuk mengajar. Mereka lebih seperti manajer, bertanggung jawab untuk mengelola segala sesuatu di kelas. Ye Yan berbalik dan berjalan keluar 2 langkah, lalu berhenti lagi. Tuan Ye, apakah Anda punya yang lain? Lan Lengyu bertanya. Ye Yan merenung sejenak dan berkata, Guru Lan, saya sarankan Anda meluangkan waktu untuk pemeriksaan fisik sesegera mungkin, dan ini tentang posisi perut bagian bawah. Lan Lengyu tercengang dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Ye Yan tersenyum. Sepertinya akhir-akhir ini kamu merasa sedikit kedinginan, lemah, dan sulit berhubungan seks. Wajah Lan Lengyu memerah ketika mendengar kalimat terakhir, dan kemudian menjadi sedikit marah. Apa yang dia bicarakan? Saya datang ke Hacheng untuk berbisnis. Dan saya sudah lama tidak bertemu suami saya. Mengapa kita tidak berhubungan seks satu sama lain? Lan Lengyu merasa sedikit tidak senang. Karena penampilannya, para pria kerap datang mengganggunya meski ia memakai cincin sebagai tanda pernikahannya. Yang paling dia benci adalah hal-hal yang dianggap romantis tapi sebenarnya vulgar. Adapun Ye Yan, meskipun dia tidak menunjukkan ketidaksabaran, di mata Lan Lengyu, ini hanyalah cara yang aneh untuk memulai percakapan. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, tapi saya ingin mengingatkan Anda, Tuan Ye, Anda di sini untuk belajar, bukan untuk memikirkan hal-hal berantakan lainnya. Lan Lengyu berhenti, dan nadanya menjadi lebih parah. Juga, aku harus memperingatkanmu sebelumnya, jika tatanan TLS Business School terpengaruh karena kamu, maka dari sekolah manapun kamu berasal, aku akan membuatmu putus sekolah. Kesan dia terhadap Ye Yan awalnya baik-baik saja, tapi sekarang sudah menurun drastis. Ye Yan juga tidak marah. Dia hanya ingin mengingatkannya karena wanita ini membantunya kemarin. Karena pihak lain tidak menghargainya, tidak masalah. Kata-kata itu sudah terucap, terserah dia untuk percaya atau tidak. Oleh karena itu, ketika mendengar peringatan Lan Lengyu, Ye Yan hanya menjawab dengan santai, aku tahu, guru, perhatikan saja dirimu sendiri. Sesampainya di ruang kelas, Ye Yan melirik sekilas. Kebanyakan dari mereka masih orang yang sama seperti kemarin. Meskipun Zhang Chuxue berpartisipasi dalam kelas pelatihan lanjutan, dia tidak datang ke TLS Business School. Alasan utamanya adalah statusnya terlalu tinggi, dan rumah sakit tidak dapat memberikan tindakan keamanan yang memadai di tempat seperti itu. Dan memang merepotkan bagi Zhang Chuxue untuk mendatangkan pasukan keamanan sendiri. Apalagi tubuhnya masih sangat lemah dan tidak mungkin dia belajar di sini sepanjang hari. Oleh karena itu, Ye Yan membuat panggilan khusus kemarin untuk menghentikan Zhang Chuxue menemaninya sepanjang pelajaran. Namun, masih ada beberapa wajah baru di kelas. Semuanya sudah pernah ke sana sebelumnya atau kali ini belum sempat mengajaknya. Mereka yang mengenalnya kemarin semuanya memberinya tatapan rumit atau menghina. Ye Yan mampu menghadapi Ye Yunfan dan Wei Kangning, yang mengejutkan mereka.
Kuncinya adalah dia tidak terlihat menderita sama sekali. Namun, meski dalam hati mereka berpikir demikian, kebanyakan orang masih tidak berniat berteman dengan Ye Yan. Ye Yan menemukan tempat duduk dan duduk. Awalnya, dia mengira dia akan tetap belajar sendiri. Tapi setelah beberapa saat, sesosok tubuh muncul di sekelilingnya. Bolehkah aku duduk di sini?" Sebuah suara terdengar. Ye Yan mengangkat kepalanya dengan bingung. Saya melihat seorang pria muda berdiri di samping meja. "Tentu saja," Ye Yan berkata dengan tenang. Pemuda itu duduk dan tersenyum. "Nama saya Ye Yuntian. Saudari Lan menyuruh saya datang menemui Anda ketika saya tiba di TLS Business School. Saudara kedua." Kamu keluarga. Ye Yan tercengang. Ini pertama kalinya seseorang dari keluarga Ye memanggilnya saudara kedua. Dia memandang anak laki-laki di sampingnya secara formal. Mudah untuk mengatakannya, "Tolong beri saya lebih banyak nasihat." Ye Yuntian tersenyum dan berkata, "Nasihat apa yang bisa kamu berikan padaku? Saudari Lan telah memberitahuku semua perbuatanmu, saudara kedua, dan aku akan menjadi adikmu mulai sekarang." Ye Yan agak bingung apakah harus tertawa atau menangis, dan dia tidak tahu apa yang dikatakan Ye Yunlan kepada pemuda ini. Dia hanya bisa mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Apakah kamu dan kakak perempuan tertua?" Ye Yuntian segera mengetahui apa yang dia tanyakan dan menjawab, "Saya adalah sepupu saudari Lan dari keluarga saya sendiri." Setelah saudari Lan dikenali oleh lelaki tua itu, dia selalu menjaga keluarga kami dengan baik, jadi saya mendengarkannya dalam segala hal. Petik 2. Ye Yan mengangguk penuh pengertian. Ye Yunlan sebenarnya adalah orang biasa, tetapi setelah diadopsi oleh Tuan Ye, identitasnya secara alami berbeda. Tapi, bagaimanapun juga, dia masih memiliki kerabat dari masa lalu. Saya kira Ye Yuntian adalah junior yang lebih dekat dengannya. Mereka berdua mengobrol dengan baik, tapi semua orang memperhatikan dan berbisik. Bukankah Ye Yuntian ini selalu dingin? Kenapa dia begitu antusias saat bertemu dengan anak haram ini? Siapa tahu, mungkin kita punya masalah yang sama. Haha, sungguh menarik bahwa dua orang dengan status terendah di kelas kita berkumpul, dan mereka berdua adalah anggota keluarga Ye. Mendengarkan diskusi orang lain, wajah Ye Yuntian terlihat sedikit jelek. Tapi Ye Yan tampak tenang. Kakak kedua, orang-orang ini, sial, mereka benar-benar perlu ditangani. Ye Yuntian balas menatap tajam, seperti landak. Tidak mungkin, statusnya agak rendah, dan Ye Yunfan juga ada di kelas ini, jadi dia sering tersingkir. Ye Yuntian hanya bisa membuat dirinya ditutupi duri untuk memastikan bahwa dia tidak akan diganggu oleh orang lain. Tapi Ye Yan menepuk pundaknya, "Baiklah, tidak perlu memedulikan mereka. Mereka hanyalah sekelompok orang idiot yang membicarakan hal-hal bodoh." Ye Yuntian terkejut. Kata Ye Yan, dia tidak berniat menghindari orang-orang ini dan membiarkan mereka mendengarnya secara langsung. Ini boleh saja, tapi bagaimana kalau itu membuat orang marah? Tapi setelah Ye Yuntian menunggu lama, dia menemukan bahwa meskipun yang lain terlihat kesal, tidak ada satupun dari mereka yang berdiri dan berbicara. Dia tidak tahu bahwa orang-orang ini telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Ye Yunfan dan Wei Kangning diserang kemarin. Kedua tuan muda itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Yan. Jika orang ini masih baik-baik saja sekarang, bagaimana mereka bisa mempermalukan diri mereka sendiri? Selain itu, bagaimana jika mereka berkonflik dengan Ye Yan dan diserang seperti Ye Yunfan dan Wei Kangning? Mereka tidak lupa bahwa pengurus rumah tangga keluarga Ye Fu, yang secara pribadi menjemput Ye Yan kemarin.
Dan Ye Yuntian tidak mengetahui hal ini. Dia hanya terkejut. Bukankah orang-orang dengan mata lebih tinggi dari kepala mereka ini semuanya luar biasa dan banyak bicara? Kenapa kamu tidak bicara? Untuk sesaat, kekagumannya pada Ye Yan menguasai dirinya. Awalnya, Ye Yuntian memiliki pikiran yang mudah, dan setelah mendengar apa yang Ye Yunlan katakan tentang keterampilan Ye Yan dan kemampuan Ye Yan, dia mengagumi saudara kedua ini. Sekarang dia melihat dengan matanya sendiri bahwa tidak ada seorang pun yang berani menolak kata-kata Ye Yan. Dia bahkan lebih terkesan. Kakak kedua, kamu luar biasa. Ye Yuntian berkata dengan gembira. Mulai sekarang, aku akan jalan-jalan denganmu. Bersambung.